Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang pengantar aqaid khamsin ya. Jadi aqaid khamsin itu secara lughawiyahnya aqaid khamsin berarti akidah 50 dalam bahasa Indonesia. Adapun secara istilahnya aqaid khamsin itu adalah konsep akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah yang di dalamnya itu tersimpullah sifat-sifat Allah dan Rasul begitu. Nah, aqaid khamsin ini sebenarnya terdengar asing namanya di telinga kita, padahal itu adalah sebuah konsep akidah yang kita pelajari sejak kita kecil ya. Jadi dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu juga sifat-sifat Rasul, ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan seterusnya. Nah, di video kali ini kita akan coba memperdalam tentang apa sih aqaid khamsin itu. Jadi aqaid khamsin ini sebenarnya adalah seperti saya bilang tadi konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Namun ketika itu pemikiran Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dua pakar akidah besar ketika itu masih belum dijadikan dalam satu formulasi. Maka datanglah Al-Imam As-Sanusi, beliau yang mengetengahkan pemikiran Imam Asy'ari dan Maturidi, kemudian yang memformulasikannya menjadi aqaid khamsin tadi. Nah, umumnya akidah yang diajarkan di Indonesia, teologi Asy'ariyah Sunni atau yang biasa kita sebut ilmu tauhid yang kita dapati di tanah air kita ini bersumber dari kitabnya Imam As-Sanusi itu, berjudul nama kitabnya Ummul Barahin, atau sering juga disebut sebagai Risalah fi Ma'ani Kalimatus Syahadah atau Ar-Risalah As-Sanusiyah gitu. Nah, di dalam kitab itulah diterangkan 50 sifat ya, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, serta satu sifat jaiz bagi Allah, dan juga 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan juga satu sifat jaiz bagi Rasul. Maka totalnya adalah 50 sifat. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari aqaid khamsin itu ya, jadi juga jika semua jumlah sifat jaiz, mustahil dan wajib Allah dan Rasul tadi dikumpulkan, maka akan menjadi 50. Nah, yang perlu kita benahi di sini adalah perlu kita pelajari juga apa sih latar belakang ulama menyusun aqaid khamsin ini gitu. Ya tentunya supaya kita umat Islam memiliki akidah yang kokoh, akidah yang benar dan bersih begitu. Tapi kita akan rinci dalam 3 poin. Jadi yang pertama, tujuan disusunnya akidah 50 yang di dalamnya terdapat sifat 20 ya, sifat 20 sifat Allah tadi itu. Kenapa ulama menyusun sifat 20? Karena yang pertama supaya kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Jadi karena untuk mengenal Allah dengan zatnya tidak mungkin, karena kita tidak bisa melihat, menyaksikan zat Allah dengan mata kepala kita di dunia ini. Maka untuk mengenal Allah melalui pengkajian sifat-sifatnya, sebagaimana kita mengenal teman kita, keluarga kita akan mengenal sifat-sifatnya. Oh, dia itu rajin, dia itu rendah hati, dia pemalu dan seterusnya. Begitu juga dengan Allah, kita mengenal sifat-sifat Allah. Allah itu maha kuasa, maha tahu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita ulama menyusun aqaid khamsin? Supaya kita umat Islam ini bisa merespon kesesatan-kesesatan akidah yang datang dari luar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitu orang yang punya aqaid khamsin begitu, mengerti sifat 20 yang ada di dalam aqaid khamsin, maka akidahnya akan sangat kokoh gitu. Jadi dia bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil itu dengan sangat tegas, dengan sangat jelas begitu, sehingga akidah dia akan selamat, dan bahkan dia boleh jadi bisa mengkanter akidah sesat yang datang dan dia bisa membantahnya begitu. Dia bisa membela akidah yang diyakini, akidah yang benar gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga, mengapa disusun akidah 50 ini? Alasannya adalah karena akidah 50 ini merupakan cara kita ya untuk menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan umum tentang ketuhanan. Jadi misalnya pertanyaan, Tuhan itu ada nggak sih? Maka jawabannya, ya, Allah itu ada, wujud. Kemudian kalau memang ada, sejak kapan? Jawabannya qidam, adanya itu tidak berpermulaan. Lalu sampai kapan? Jawabannya baqa, tidak akan berakhir. Lalu seperti apa wujudnya itu? Mukhalafatuhu lil hawadidi, tidak serupa dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada apapun.
berdiri pada zatnya sendiri. Ada berapa wahdaniyah, esa tidak berbilang, dan seterusnya. Begitu. Nah, barangkali nanti ada yang bertanya, mengapa sifat 20 di dalam aqwaid khamsin itu hanya 20? Begitu. Nah, apakah memang sifat 20 ini membatasi sifat Allah hanya 20, atau supaya sifat-sifat itu pas dengan irama lagunya sehingga dibuat menjadi 20 begitu. Nah, semua prasangka tersebut salah. Jadi, mengapa dibuat menjadi 20? Perlu diketahui bahwa 20 sifat ini adalah sifat-sifat yang sering mengundang perdebatan. Misalnya sifat wujud. Ada perdebatan dengan orang ateis, kaum ateis, bahwa Allah itu ada atau tidak. Perdebatan misalnya di sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Ada perdebatan dengan orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk misalnya. Perdebatan di sifat wahdaniyah. Ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak, lebih dari tidak tunggal begitu, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat ini bukan membatasi sifat Allah hanya 20 atau bahkan supaya sesuai dengan lagunya, sama sekali bukan. Sifat, bahkan justru kaidahnya adalah sifat Allah tuh setiap sifat yang layak dengan kesempurnaan, keagungan, kesucian, kemuliaannya Allah, maka itu adalah sifat Allah. Jadi segala sifat yang layak bagi kesempurnaan Allah, maka itu merupakan sifat Allah. Adapun 20 ini bukan membatasi sifat Allah, akan tetapi 20 inilah yang memang mengundang perdebatan begitu loh, sehingga perlu kita hadirkan kajian lebih jauh gitu loh. Adapun sifat pengasih, sifat penyayang, sifat penyabar, apakah itu sifat Allah? Iya, itu sifat Allah. Akan tetapi tidak ada perdebatan yang panjang di sana begitu. Maka tidak dimasukkan ke dalam sifat 20 ini begitu. Jadi sifat 20 ini mengapa dibuat khusus? Karena di sifat 20 inilah terjadi perdebatan-perdebatan yang panjang begitu, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Dan juga sifat 20 ini perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan yang masih dalam ranah akal manusia gitu ya. Jadi sifat 20 dibuat mengumpulkan sifat-sifat yang perlu dikaji lebih jauh karena mengundang perdebatan, yang perdebatan itu memang masih dalam ranah kemampuan akal kita begitu loh. Kalau yang sudah lebih dari itu, akal kita tidak mampu, kita tidak perlu diskusi lagi begitu. Dan apalagi untuk membuat pas dengan lagunya, tentunya bukan ya, karena sifat 20 itu sudah ada lebih dulu sebelum lagunya. Jadi justru lagunya itulah yang diikutkan ke sifat 20, bukan sifat 20-nya yang mengikuti irama lagunya. Nah, sifat konsep aqwaid khamsin ini lahir dari pembagian menggunakan hukum akal ya. Jadi kita tahu ada hukum akli, hukum akal, ada hukum adi, hukum adat, dan juga ada hukum syar'i ya. Kalau yang sering kita dengar itu hukum syar'i ya. Hukum syar'i itu di mana kita membagi hukum menjadi 5. Ada wajib, haram, sunnah, mubah, makruh ya. Wajib yang harus dilakukan, haram yang harus ditinggalkan, sunnah yang sebaiknya dilakukan, makruh yang sebaiknya ditinggalkan, dan mubah yang tak apa dikerjakan, tak apa juga ditinggalkan begitu. Itu hukum syar'i. Kemudian ada juga hukum adi ya, hukum adat, yaitu hukum yang menjadi hukum karena memang dia terjadi secara terus-menerus begitu. Jadi seperti misalnya kertas kena api terbakar, itu hukum adi, kita sudah tahu kalau kertas kena api itu pasti terbakar, itu hukum adat namanya. Maka hukum adi ini terbagi 4, antara pertalian antara adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain, atau kemudian adanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu yang lain, lalu tiadanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain, dan terakhir tiadanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu yang lain begitu. Nah, konsep aqwaid khamsin tidak menggunakan hukum syar'i maupun hukum adi, tapi dia menggunakan hukum akli ya. Jadi hukum akli itu dibagi 3, ada wajib, ada mungkin atau jaiz, dan juga ada mustahil ya. Jadi di sini kita membagi ada wujud yang harus ada, wajibul wujud yaitu Allah, kemudian ada mungkinul wujud ala makhluk kita semua ini yang bisa ada bisa tidak tergantung kehendak Allah, dan yang terakhir ada mustahilat, mumtaniul wujud ya, wujud yang tercegah, yang mustahil ada begitu. Seperti adanya 2 Tuhan gitu misalnya, itu hal yang tercegah begitu. Nah, barangkali itu yang bisa kita diskusikan di video ini. Lebih kurangnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan pada Allah yang manapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.